Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makamnya ini tentu tak menjadi standarnya bagi kita. Mengapa Sultan Muhammad Daud Shah terdapat makam di Rawamangun, Jawa Timur? Di sana. Sultan wilayah kita yang terakhir kali makamnya di Rawamangun, Jawa Timur. Di sana makamnya. Mungkin ini barangkali menjadi tanda-tanya bagi kita. Kenapa makamnya di sini? Jadi banyak orang bertanya, mana keturunan-keturunan daripada beliau yang hari ini kami belum mampu menjawab. Di mana keturunan beliau? Mudah-mudahan pada malam yang berbahagia ini, para kiai, para ustaz, para ustazah, para jamaah, para muta'alim, para mustami' yang sudah hadir di sini, sebagaimana Bapak Ibu datang dari negeri Pariaman dengan keadaan yang selamat sampai tempat tujuan. Mudah-mudahan lewat silaturahmi antara kita dengan beliau, roh kita hari ini masih tidak terlepas yang menyangkut hal-hal duniawi, sedangkan beliau ini tidak, roh beliau sudah terlepas yang menyangkut dengan sifat-sifat menyangkut duniawi. Maka beliau tidak berkepentingan dengan jabatan dan sebagainya. Pada malam yang berbahagia ini kita mendoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah telah memberi kepada Sultan Malikus Saleh maunah, karamah, kemuliaan. Mudah-mudahan Allah akan memberikan lewat silaturahmi pada malam yang berbahagia ini kepada kita bersama. Yang pertama sekali, kita selalu ditakdirkan, dianugerahkan di dalam iman yang sempurna. Keluar kita di dunia ini dengan membawa bekal iman yang sempurna, sehingga menjadilah kita orang yang sempurna. Mudah-mudahan inilah yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan dan kesalahan, terlebih kami sebagai pengkadir di sini memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali yang ingin ditambahkan oleh guru kami persilakan. Terima kasih tersebut dalam keterangan beliau tadi dapat kita pahami bahwa Sultan Malikus Saleh itu adalah pendiri dari Islam sekaligus pendiri Dayak di sini. Tahu kita Dayak? Pesantren. Alhamdulillah pesantren itu sampai sekarang masih ada. Terminta kepada pimpinan Dayak dari seluruh pesantren Samudra Pasai yang sekarang untuk memberikan penjelasan-penjelasan di persidangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa law karihal kafirun wa law karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Yang mulia, yang kami hormati, yang kami hormati, yang guru besar, guru kami, Alhamdulillah, yang kami muliakan, yang kami hormati, yang kami hormati kepada para guru, guru semua. Tidak mungkin kami sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi umat kita semua. Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah limpahkan hartanya dan kesehatan sehingga mampu membimbing kita selalu sehingga kita dapat mencari ridha Allah Subhanahu wa taala.
Juga yang kami muliakan, yang kami hormati, yang kami takdimi kepada sekalian, orang tua kami, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah sudah jauh datang kemari dari Sumatera Barat, alhamdulillah, ahlan wa sahlan itu marhaban bikum jami'an. Ingin sebelumnya Abuya kami menyampaikan dua hal, bahwasanya saya dulu pernah berguru, pernah belajar, merupakan murid langsung daripada almarhum Abuya Profesor Dr. Haji Muhyiddin Muhammad Wali. Abuya Profesor adalah anak pertama, anak ketua daripada Abuya Syekh Muhammad Wali Al-Khalidi, di mana Abuya Syekh Haji Muhammad Wali Al-Khalidi beliau adalah orang tuanya Abuya Syekh Muhammad Wali di Salim bin Malik Palito. Beliau berasal daripada Sumatera Barat, karena berguru kepada Syekh Sulaiman Al-Rasuli, Syekh Jabir Jahul dan sebagainya. Hubungan dengan Abuya dikenal dengan guru-guru saya. Alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini sudah datang di banyak alhamdulillah, karena Allah Subhanahu wa taala yang berkati memberkati kita semua. Bapak Ibu, guru-guru semua, barangkali saya coba menjelaskan, menambahkan apa yang telah disampaikan dan sampaikan kepribadian daripada yang mulia, yang makamnya yang mana kita jauh-jauh, tentunya semua saya sampaikan cuma sedikit saja, barangkali itu karena sudah jelas sekali. Saya coba sampaikan sedikit mengenai kepribadian daripada Sultan Imam Salih. Saya sampaikan melalui epital atau tulisan. Nah, kita bicara sesuatu itu kan harus ada nasnya yang kita itu di sebelah kaki almarhum Sultan Imam Salih. Di situ tertulis Hazal qabru, inilah kubur. Hazal qabru al-marhum al-maghfur al-taqiyul nasib al-hasidul nasibul karim al-adud al-fatih al-mulaqab bisultan al-malik as-salih. Inna qala min Ramadan sanata Siti wa tis'ina wa siti atin minan fuqar nabawiyah. Taqallahu sarahu wa ja'ala jannata maswahu bi hurmati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di mana di situ di kubur tertulis Hazal qabru, inilah kubur almarhum yang dirahmati, at-taqiyul nasih, lagi orang yang bertakwa. Jadi Sultan Al-Malik As-Salih adalah beliau ini seseorang yang bertakwa. Beliau digelar dengan Sultan yang disebutkan. Pertama, beliau adalah seorang yang bertakwa. Artinya intisal bi'awadillah wa jadinya bi'awadillah. Beliau menjunjung tinggi segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan. An-Nasih, selain beliau adalah seorang yang bertakwa, beliau juga adalah seorang yang memberikan nasihat, menasihati. Malah disebutkan oleh Ibnu Battuah dahulu itu setiap malam Rabu beliau meninggalkan pakaian kerajaannya, lalu beliau duduk berdiskusi dengan para ahli ulama. Beliau dengan para ulama-ulama, di mana ulama saat itu adalah ulama yang bermazhab Syafi'i, berakidahkan ahli sunnah wal jamaah. Di depan dituliskan bahwa beliau berpulang ke rahmatullah sana Sikin 696 Hijriah, atau kalau kita masihkan beliau meninggal wafat pada tahun 1297 Masehi. Jadi kalau 1297 Masehi, di akhir abad ke-12 memasuki kepada abad ke-13, itu semasa dengan
kalau di Mesir dengan Najmuddin Al-Ayyub. Najmuddin Al-Ayyub kerajaan di sana di Mesir itu Najmuddin Al-Ayyub, di atasnya yang sering kita dengarkan Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi beliau adalah seorang ahli sunnah wal jamaah yang pertama melaksanakan kenduri maulid besar-besaran. Itu adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Malah ibu bapak-bapak sekalian, di saat saya ke Israel, saya berangkat ke Israel, ke Yordan, ke Palestina, saya masuk. Itu mulai dari sini saya lihat di peta di dalam pesawat bagaimana munculnya Islam di Asia Tenggara. Saya bertanya di dalam pesawat. Malah sampai di kubur, itu yang paling banyak kubur para nabi-nabi dan rasul di Palestina. Di sana ada kubur Nabi Ibrahim, dalam sembahyang kita sehingga masalah tambah Sayyidina Ibrahim. Itu di Masjid Al-Karim, itu kubur Nabi Ibrahim, di sampingnya Nabi Ishak, kemudian di samping Nabi Ishak Siti Sarah, Ribka, tidak jauh Nabi Musa, kemudian di sana ada The Mother of the Big Master Rabi'ah Al-Adawiyah, sahabat Nabi Salman Al-Farisi, juga maka kuburan daripada Nabiullah Syuaib juga di situ, sampai kepada tempat baginda Rasul Nabi Muhammad melaksanakan ibadah, melaksanakan Isra Mi'rajnya di masjid As-Safra, di Masjid As-Safra yang kubah kuning yang masuk begitu. Kemudian sampai tempat Nabiullah Musa itu menancapkan tongkatnya, pangkajaran kasus mata selatan juga di situ. Nah, dalam perjalanan saya lihat sehingga bertebaran Islam di Asia Tenggara ini itu berkah daripada Sultan Al-Malik As-Salih, karena beliaulah sultan pertama sebelum penyebutan sultan sebelumnya itu dalam Islam disebut dengan Amir. Gelarnya Amir, kemudian setelah selesai Amir baru Amirul Mukminin, baru Sultan, sampai berikut itu. Dia yang kami muliakan jemaah sekalian yang kami hormati, bahwasanya Sultan Al-Malik As-Salih beliau juga Al-Hasibul Nasibul Karim, mempunyai keturunan yang mulia. Kemudian beliau juga Al-Abid, beliau ahli ibadat. Kemudian Al-Fatih, beliau adalah penakluk. Beliau Al-Fatih, kalau sering kita dengar di Turki Mehmet Al-Fatih. Sultan Malikus Saleh juga beliau Al-Fatih. Fatih Sultan Al-Malik Saleh. Al-Mulaqab, beliau dilakab dengan Sultan Al-Malik As-Saleh, beliau digelar dengan Sultan Malikus Saleh. Seorang raja Malik As-Salih, raja yang saleh, raja yang taat kepada Allah. Alhamdulillah, ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, ibu-ibu kami semua, malam ini kita dapat berada di sini, dapat membaca Yasin, bertawasul dan tabarruk di makam beliau. Mudah-mudahan dengan beliau adalah merupakan seorang aulia Allah, beliau adalah wali Allah. Mudah-mudahan kami di sini mendoakan juga, mohon didoakan kami semua juga di sini, kiranya Allah Subhanahu wa taala memberkati kita semua, dan kiranya Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan daripada Sultan Al-Malik As-Salih, guru-guru kami semua selamat dalam perjalanan, mudah-mudahan sampai kepada tujuan dan kepada tempat yang diinginkan. Barangkali hanya ini yang dapat kami sampaikan, selebihnya juga akan disampaikan oleh pelaku kami. Di mana ada kejanggalan kekurangan, di situ kami ucapkan kemaafan, memohon kemaafan yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ucapkan kepada guru kita, pimpinan saya bersama selesai. Tapi saya sedikit beliau belum memperkenalkan nama beliau. Baiklah, barangkali nanti kita minta. Tapi sebelumnya kita mohon kepada guru kita penjelasan lagi tentang materi belajar hari ini dan tentang kaji beliau kepada guru kita Syekh kita Alhamdulillah Saleh. Kita persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa ni'mahu wa bihi nasidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mas Ali tentu sama-sama kita doakan guru bersama-sama kemudian dua yang kita hormati, kita muliakan para guru-guru kita, termasuk dua orang narasumber, masuk beliau pimpinan Pondok Pesantren Sumatera Barat. Beliau adalah Abi Zulfahmi kalau melalui dana tadi, dunia siapa? Kemudian seluruh jemaah kami yang kami muliakan, hadir semuanya pertama pimpinan pesantren ini kita silakan tadi beberapa orang mungkin dan ikut dan pimpinan pesantren cabang yang lain. Dan beliau adalah yang memiliki Sumatera muliakan. Baik, mungkin tak banyak yang disampaikan. Tadi kita terima kasih banyak telah disambut oleh beberapa kali Ustaz Saiful. Kemudian kita disambut juga oleh Pimpinan Pesantren Sumatera Pasai, Abi Zulfahmi. Beliau ini dulu kata beliau ngaji di Labuan Haji tahun salam pertama